Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aminatul Zuhriyah dari Prodi Teknologi Pendidikan akan menjelaskan beberapa tugas 3 dari matkul inovasi pembelajaran. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah apa itu Automate Online Proctoring. Automate Online Proctoring adalah sistem pengawasan ujian daring yang memanfaatkan teknologi otomatis seperti kecerdasan buatan atau AI, pembelajaran mesin atau machine learning, kamera, web, mikrofon, dan analisis perilaku untuk memantau peserta ujian tanpa memerlukan pengawas manusia secara langsung. Sistem ini dirancang untuk menjaga integritas atau kejujuran para mahasiswa atau peserta ujian yang sedang melaksanakan ujian. Berbagai aktivitas yang dapat dipantau antara lain pergerakan mata yang tidak wajar, keberadaan orang lain di sekitar peserta, penggunaan perangkat tambahan, pemindahan jendela browser, hingga suara atau percakapan yang tidak relevan dengan ujian. Yang kedua yang akan saya jelaskan adalah bagaimana cara kerja Automate Online Proctoring. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan atau langkah-langkahnya. Yang pertama, verifikasi identitas peserta. Jadi langkah awalnya adalah sistem memeriksa identitas peserta ujian atau peserta melalui foto, kartu identitas, atau teknologi pengenalan wajah. Lalu yang kedua, pemantauan selama ujian. Jadi ketika ujian, kamera atau mikrofon perangkat peserta digunakan untuk merekam aktivitas selama ujian berlangsung. Yang ketiga, analisis otomatis oleh AI. AI atau algoritma AI menganalisis perilaku peserta dan menandai aktivitas yang dianggap berpotensi melanggar aturan ujian. Kesimpulan dari cara kerja Automate Online Proctoring ini adalah dia bekerja dengan menggabungkan teknologi kecerdasan buatan atau AI, kamera web, mikrofon, perekam layar, dan analisis data untuk mengawasi peserta selama ujian daring. Tujuannya untuk mendeteksi indikasi kecurangan tanpa memerlukan pengawas secara langsung atau tenaga manusia. Beberapa manfaat dari Automate Online Proctoring. 1. Mengurangi potensi kecurangan akademik. Jadi dari sistem ini akan dapat mengurangi kecurangan-kecurangan akademik pada mahasiswa atau pada kegiatan ujian karena sudah terdeteksi setiap terjadi kecurangan pada kegiatan akademik. Yang kedua, memastikan keaslian identitas peserta. Jadi fitur ini membantu memastikan bahwa peserta yang mengikuti ujian adalah mahasiswa yang sebenarnya sehingga mencegah praktik perjokian. Yang ketiga, menciptakan keadilan dalam penilaian. Pengawasan yang dilakukan secara lebih maksimal akan menciptakan lingkungan ujian yang adil. Setiap mahasiswa memperoleh kesempatan yang sama untuk menunjukkan kemampuan dan kompetensinya tanpa adanya keuntungan yang diperoleh melalui tindakan kecurangan. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan terhadap hasil ujian. Jadi karena itu hasil ujian pure dari para mahasiswa sendiri, karena pasti dengan sistem ini kejujuran lebih diutamakan, mereka akan mengerjakan dengan hasil kerja mereka sendiri. Itu juga meningkatkan kepercayaan hasil ujian para mahasiswa. Yang selanjutnya, menyediakan bukti dan dokumentasi pelanggaran. Apabila ada mahasiswa atau peserta selama ujian melakukan kecurangan, maka data tersebut dapat digunakan sebagai bukti objektif apabila ditemukan dugaan pelanggaran akademik dan membantu proses investigasi secara lebih transparan. Selanjutnya, mendukung pelaksanaan ujian daring skala besar. Jadi pada pembelajaran jarak jauh, jumlah peserta ujian dapat sangat banyak.
Nah, AOP ini memungkinkan pengawasan dilakukan secara efisien tanpa memerlukan pengawas manusia dalam jumlah yang besar, sehingga institut tetap dapat menjaga kualitas pengawasan meskipun ujian dilakukan secara daring. 7. Mendorong budaya kejujuran akademik. Dari AOP ini dapat meningkatkan kesadaran mahasiswa untuk mematuhi aturan ujian. Mahasiswa cenderung akan lebih bertanggung jawab, mengandalkan kemampuan dirinya untuk mengetahui bahwa aktivitas dapat dipantau selama proses ujian berlangsung. Manfaat automated online proctoring dalam pengawasan ujian menggunakan kecerdasan buatan AI ini dalam konteks pendidikan memiliki berbagai manfaat untuk integritas akademik, yaitu prinsip kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan etika proses pembelajaran serta penilaian. Salah satunya mengurangi potensi kecurangan akademik. Jadi Automated Online Proctoring atau AOP itu mampu mengurangi kecurangan-kecurangan. Satunya mengurangi potensi kecurangan akademik. Manfaat dari AOP atau Automatic Online Proctoring adalah mengurangi potensi kecurangan akademik. Jadi dengan cara ini peluang terjadinya pelanggaran akademik itu dapat diminimalkan atau mengurangi kecurangan dalam kegiatan akademik seperti itu. Yang keempat adalah bagaimana universitas melindungi privasi mahasiswa. Langkah yang bisa dilakukan universitas untuk melindungi privasi mahasiswa dalam sistem AOP ini atau Automatic Online Proctoring adalah 1. Meminta persetujuan. Jadi sebelum ujian dilakukan, universitas harus memberikan informasi yang jelas mengenai jenis data yang akan dikumpulkan, video, audio rekaman, layar, dan data identitas. 2. Tujuan penggunaan data, lama penyimpanan data, dan pihak yang dapat mengakses data tersebut. Jadi mahasiswa perlu diberi kesempatan untuk memahami dan menyetujui kebijakan tersebut sebelum mengikuti ujian. Kedua, membatasi pengumpulan data. Universitas sebaiknya hanya mengumpulkan data yang benar-benar diperlukan untuk pengawasan ujian. Dikenal sebagai minimization data, yaitu menghindari pengumpulan data yang tidak relevan dengan tujuan asesmen. Jadi, universitas harus memastikan bahwa data yang diminta kepada para mahasiswa harus sesuai dengan data yang dibutuhkan ketika pengawasan ujian, tidak melebihi data tersebut. 3. Menggunakan sistem yang aman. Data yang dikumpulkan harus dilindungi melalui enkripsi saat data dikirim dan disimpan, server yang memiliki standar keamanan yang tinggi, mekanisme autentikasi untuk mencegah akses yang tidak sah. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi resiko kebocoran atau penyalahgunaan data. Yang keempat, membatasi akses terhadap data. Tidak semua pihak dapat mengakses data-data tersebut, terutama data rekaman ujian. Universitas perlu menetapkan bahwa hanya petugas yang berwenang seperti dosen, administrasi ujian, atau tim akademik tertentu yang dapat melihat data tersebut. Yang kelima, menetapkan kebijakan retensi data. Data hasil pengawasan tidak boleh disimpan tanpa batas waktu. Universitas perlu menentukan periode yang jelas, misal beberapa bulan setelah proses penilaian selesai. Kemudian data dihapus secara aman. 6. Menyediakan alternatif bagi mahasiswa. Beberapa mahasiswa mungkin memiliki keberatan terkait penggunaan kamera atau kondisi lingkungan rumah. Dalam situasi tersebut, universitas dapat menyediakan metode asesmen alternatif yang tetap menjamin keadilan tanpa mengorbankan hak privasi mahasiswa. Mematuhi regulasi perlindungan data. Universitas harus mematuhi peraturan perlindungan data yang ada di General Data Protection Regulation atau GDPR di Uni Eropa, Undang-Undang Perlindungan Data Nasional yang berlaku di masing-masing negara,
dan kebijakan internal institusi mengenai keamanan informasi dan privasi. Yang terakhir, melakukan audit atau evaluasi yang berkala. Jadi universitas perlu melakukan evaluasi sistem proctoring secara berkala untuk memastikan bahwa teknologi yang digunakan tidak melanggar hak privasi mahasiswa serta tetap sesuai dengan standar dan etika hukum. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang atau salahnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.